Selamat datang kembali di segmen bedah karakter yang bikin emosi. Kali ini, kita mau ngomongin satu spesies manusia yang keberadaannya kayak bug dalam game kehidupan. Bikin freeze, error, dan pengen kita restart aja rasanya. Yap, kita lagi bahas si muka tembok. Ini bukan tembok beneran, tapi ini adalah istilah super akurat buat mendeskripsikan orang yang sudah level dewa dalam urusan tidak tahu malu, ngeyel sampai urat leher mau putus, dan punya keyakinan absolut kalau dia adalah matahari yang semua orang harus mengelilinginya. Kamu pernah kan ketemu sama orang yang sudah jelas salah? Bukti sudah terhampar, saksi mata sudah angkat tangan, CCTV sudah berteriak, tapi dia tetap ngotot seolah fakta itu hanya hoaks belaka. Atau, volume suara 11 dari 10, begitu dia buka mulut, mode ngegas langsung aktif. Argumennya bukan tentang kebenaran, tapi tentang siapa yang paling keras dan paling lama bersuara. Gimana? Langsung kebayang wajah seseorang? Nah, mari kita bongkar habis-habisan kenapa tipe orang ini bisa eksis di dunia nyata. Muka tembok itu adalah istilah populer untuk menggambarkan orang yang nggak peka, nggak tahu malu, dan sering bertindak seenaknya tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Mereka seperti punya perlindungan ekstra, sehingga omongan atau teguran orang lain nggak mempan. Biasanya, orang seperti ini tetap lanjut melakukan kebiasaan mengganggu meski sudah ditegur. Nggak merasa bersalah atau nggak peduli. Menganggap semuanya biasa saja. Bukan berarti mereka jahat, tapi kurang sensitif dan kadang nggak punya empati setinggi orang lain. Setiap orang bisa punya sedikit sifat muka tembok di situasi tertentu, tapi ada orang yang levelnya sudah next level. Ciri-ciri paling umum adalah nggak peka terhadap situasi sosial. Mereka nggak bisa membaca suasana. Kalau suasana lagi serius, mereka bisa tiba-tiba bercanda. Kalau orang lain sudah risih, mereka tetap melanjutkan apa yang mereka lakukan. Teguran hanya masuk kuping kanan keluar kiri. Walaupun sudah dikasih tahu berkali-kali, mereka nggak berubah. Bahkan menganggap teguran sebagai angin lalu, seolah-olah nggak pernah mendengarnya. Mereka juga nggak merasa malu atau salah melakukan hal yang bagi orang lain memalukan, seperti minta-minta tolong tanpa batas, mengambil keuntungan dari orang lain, atau melakukan hal yang nggak pantas, tapi mereka tetap santai dan percaya diri. Orang dengan muka tembok juga suka minta lebih, sering meminta bantuan, fasilitas, atau perhatian tanpa mengenal batas. Kadang nggak sadar bahwa permintaan mereka sudah berlebihan. Dia juga selalu punya alasan. Kalau ditegur, selalu punya pembelaan diri. Bahkan sering memutarbalikkan kenyataan agar terlihat benar. Nggak cuma itu, orang dengan muka tembok juga suka menyusahkan, tapi nggak mau disalahkan. Mereka bisa membuat situasi jadi ribet, menyusahkan orang lain, tapi ketika masalah muncul, mereka justru menyalahkan keadaan atau orang lain. Orang seperti ini biasanya punya pola kebiasaan yang jelas, dan kalau diperhatikan, sebenarnya gampang dikenali. Mereka sering nebeng tanpa inisiatif balas budi, baik nebeng kendaraan, makanan, atau fasilitas, mereka dengan santai meminta bantuan tanpa rasa sungkan. Jangankan membalas, sadar aja kadang enggak. Dia juga sering datang tanpa diundang, pulang paling akhir. Mereka bisa muncul di acara yang bukan untuk mereka tanpa permisi. Kalau orang lain udah pulang, mereka masih santai. Gak cuma itu, orang dengan muka tembok juga sering menitipkan masalah. Entah itu urusan kerja, pribadi, bahkan drama hidup, mereka suka menyeret orang lain ke dalam masalah mereka. Bahkan dia juga sering ngelawak di momen yang salah. Kadang lucu, tapi lebih sering gak tepat. Mereka nggak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi. Mendominasi percakapan juga menjadi kebiasaan. Kalau ngobrol, mereka suka memonopoli dan jarang memberi kesempatan orang lain bicara. Semua orang harus mengerti dan memahami mereka. Kalau sibuk, orang lain harus maklum. Tapi kalau orang lain sibuk, mereka tetap meminta bantuan. Dan yang aneh, mereka itu overconfident tanpa alasan. Kepercayaan diri mereka melampaui kemampuan. Tapi bagi mereka sendiri, semua dianggap normal.
Selain sikap sehari-hari yang bisa terlihat, orang dengan tipe seperti ini biasanya punya sifat yang sudah mengakar dalam diri mereka. Pertama adalah egois. Bukan egois yang ekstrim, tapi cenderung menomorsatukan diri sendiri tanpa sadar. Kedua, kurang empati. Mereka sulit menempatkan diri pada posisi orang lain, nggak merasa perbuatan mereka mengganggu orang. Ketiga, optimis yang berlebihan. Mereka yakin semua akan beres, bahkan saat mereka sedang merugikan orang lain. Keempat, nggak takut ditolak. Penolakan bagi mereka bukan masalah besar, karena mereka nggak melihatnya sebagai sesuatu yang memalukan. Dan kelima, pendekatan yang dianut itu gas aja dulu. Kalau mau minta sesuatu, gas. Mau melakukan sesuatu, gas. Mau ikut campur, gas, persetujuan orang lain belakangan. Ini bagian paling penting. Kita nggak bisa mengubah mereka, tapi kita bisa mengatur diri supaya tetap waras. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah pasang batasan yang jelas. Kalau mereka sudah mulai meminta hal yang nggak masuk akal, berani bilang, "Maaf, aku nggak bisa. Kayaknya kamu perlu urus sendiri ya yang itu." Atau, "Aku nggak sanggup bantu." Ingat, batasan itu adalah penyelamat. Kedua, jangan berharap mereka peka. Ini kunci penting agar nggak kecewa. Karena mereka memang nggak peka, jangan berharap mereka membaca kode. Sampaikan secara jelas dan langsung. Ketiga, bicara tegas tapi santai. Hindari nada marah-marah karena mereka biasanya justru menghindar atau pura-pura nggak tahu. Bicara tegas, to the point, tapi tetap sopan. Keempat, jangan terjebak drama. Orang dengan muka tembok sering membawa drama atau konflik. Jangan ikut terbawa, jadi jaga jarak aman. Kelima, batasi interaksi kalau perlu. Kalau orang seperti ini menguras energi, kurangi intensitas bertemu atau chatting. Menjauh bukan berarti jahat, itu bagian dari self-care. Keenam, fokus pada hal yang bisa dikontrol. Kamu nggak bisa mengubah sifat mereka, tapi kamu bisa mengatur respon yang jelas. Jangan biarkan mood kamu ditentukan orang lain. Orang yang punya muka tembok bisa muncul di mana saja, di lingkungan kerja, pertemanan, bahkan keluarga. Mereka adalah orang yang nggak peka, nggak tahu malu, dan sering bertindak seenaknya. Meski begitu, bukan berarti kita harus selalu jadi korban. Kita berhak menetapkan batasan, menjaga ketenangan diri, dan melindungi kesehatan mental kita. Apa kamu pernah mengalami ketemu sama orang dengan muka tembok, nggak tahu malu dan nggak sensitif? Yuk, share di kolom komentar. Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.